kawasan industri sebagai operator forklift yang sudah jelas membutuhkan konsentrasi pada saat menjalankan pekerjaan. Pada saat kita asesmen pengkajian resep, pasien dapatnya chlorpheniramine maleat. Tadi Dr. Widayat sudah menyampaikan, chlorpheniramine maleat adalah antihistamin generasi pertama, sifatnya lipofilik sehingga bisa menembus blood-brain barrier dan menimbulkan efek sedasi. Sehingga obatnya nggak cocok nih digunakan untuk pasien ini, karena dia operator alat berat. Ini juga udah ada studinya bahwa memang penggunaan antihistamin generasi pertama itu dapat mempengaruhi kemampuan mengendarai kendaraan gitu. Jadi kan bahaya banget ya, bisa cedera. Interaksi kita cek dengan suplemen yang biasa diminum pasien tidak ada, terus kita juga assess bahwa oh ini ternyata pengobatan 3 kali sehari, padahal pasien kerja, gimana nih? Kayaknya bisa meningkatkan resiko ketidakpatuhan deh. Nah, jadi berdasarkan evidence, berdasarkan tadi algoritma yang sudah ada, untuk pasien ini lebih disarankan second generation antihistamin karena sifatnya non sedatif. Contohnya loratadin. Nah, ini kalau dari Asosiasi Penerbang Amerika, itu kalau untuk penerbang-penerbang tuh ya, pilot-pilot itu yang disarankan tuh memang cuma ada 3 nih untuk pasien yang membutuhkan konsentrasi khusus pada saat kerja, loratadin, desloratadin, dan fexofenadin. Nah, gimana kalau dibandingkan cetirizine nih? Cetirizine kan juga cukup banyak ya digunakan. Ternyata efek cetirizine itu masih memiliki sedikit penetrasi ke dalam blood-brain barrier, sehingga dia masih memiliki efek sedatif dan somnolens. Ini juga udah ada penelitiannya. Dan untuk loratadin cocoknya tuh kenapa? Karena dia pengobatannya 1 kali sehari, adherence pasien meningkat. Kita juga planning untuk rencana edukasi pasien. Jadi karena tadi kita punya suggestion untuk perubahan obat, kita bisa implementasikan dengan menghubungi dokter dan menyarankan bagaimana jika digunakan loratadin karena alasan sebagai yang tadi sudah disampaikan. Kita diskusi kepada pasien untuk kira-kira avoidance untuk selain minum obat, tadi kan sudah disampaikan oleh Dr. Widayat ya, mengurangi paparan terhadap alerginya itu seperti apa. Terus kita juga edukasi nih, karena dia pasien dewasa, ada kemungkinan kan ya, dia membeli obat-obatan OTC sendiri yang juga mengandung antihistamin. Kita tahu ya, tablet-tablet obat flu, batuk, itu ada antihistaminnya. Jadi kita sampaikan pada pasien untuk tidak mengkonsumsi OTC yang juga menggunakan antihistamin. Untuk follow up, kita bisa follow up kepada pasien gimana kepatuhannya, apakah gejalanya berkurang, dan safety gitu. Pada saat dia bekerja, tadi karena concern kita kan safety ya, bagaimana apakah mengganggu pekerjaan atau tidak. Terus kemudian pada pasien hamil, ini kebetulan pasiennya swamedikasi nih datang, dia bilang bahwa ada gejala alergi, terus kayaknya sih dia bilang karena polen, bunga gitu. Dan dia bilang sama apoteker, tolong dong pilihin obatnya yang aman karena saya sedang mengandung dengan usia kehamilan 10 minggu, berarti masih trimester pertama ya rekan-rekan. Dari collect data, kita cek bahwa dia tidak ada riwayat alergi obat, riwayat penyakit penyerta juga nggak ada. Tadi kita tahu, sorry ini pasiennya sedang hamil 10 minggu, mohon maaf. Dan kemudian pas kita gali lagi, kenapa ya Bu bisa alergi polennya muncul? Oh ternyata di kantornya nih lagi ada bunga gitu. Mungkin sebagai hiasan atau sebagai apa. Jadi muncullah alergi itu. Kita assessment, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Widayat, sebenarnya kalau untuk trimester pertama nggak ada antihistamin yang benar-benar aman. Ya tadi kan kita lihat ya FDA pregnancy kategorinya sebenarnya kategorinya B. Nggak ada yang benar-benar kategori A yang benar-benar safe banget gitu. Dan untuk pada pasien hamil itu sebenarnya untuk rinitis alergi terapinya itu lebih disarankan non farmakologis dulu. Tuh, dan kita juga assess bahwa tadi ada faktor resiko nih, ada bunga di sekitar pasien yang bikin dia alergi. Jadi untuk planningnya kita rencana untuk mengedukasi pasien mengenai pilihan obat antihistamin pada kehamilannya, sama edukasi pasien mengenai avoidance, tadi mengurangi kontak dengan sumber alergi dan terapi non farmakologisnya. Jadi pada saat implementasi kita bisa diskusikan nih sama pasien, Bu, sebenar-benarnya tidak ada obat yang 100% aman untuk kehamilan. Apalagi ibu masih trimester pertama. Kalau nanti ibu sudah trimester kedua, sebenarnya bisa digunakan antihistamin dengan FDA pregnancy kategori B seperti loratadin atau cetirizine seperti itu. Tapi untuk sekarang kita edukasi pasien untuk menghindari dulu sumber alerginya dan terapi non farmakologis dulu. Karena tadi dia munculnya adalah gatal, maka kita bisa sarankan terapi emolien atau pelembab untuk mengurangi gatalnya itu. Tapi terus kita follow up dong ya. Kalau misalnya ternyata alerginya dan gejalanya masih sangat mengganggu, ya kita sarankan pasien untuk bisa berobat ke dokter dan mendapatkan terapi yang tepat.
Untuk pasien menyusui, ini ceritanya lagi ronde bersama nih apoteker dengan dokter dan perawat, bertemulah dengan seorang pasien yang sedang berstatus ibu menyusui. Bayinya baru 3 bulan. Nah, dari hasil wawancara ternyata pasien ini ada alergi terhadap asam mefenamat. Nah, 2 hari sebelum masuk rumah sakit, dia itu melakukan tindakan cabut gigi dan dapat analgesiknya kalium diklofenak. Dia masih minum di hari dia masuk rumah sakit. Jadi tadi kita tahu bahwa pasien riwayat alergi golongan NSAID, terus sedang menyusui, tapi masih juga merasakan nyerinya. Jadi dia sebenarnya masih butuh analgesiknya. Dari hasil assessment kita bisa tahu pasien alergi asam mefenamat habis konsumsi diklofenak. Kita bisa mencurigai atau menduga ini ada cross sensitivity pada penggunaan NSAID karena memang penggunaan NSAID ini sering cross sensitivity. Jadi biasanya kalau pasien alergi terhadap satu NSAID, dia biasanya alergi terhadap NSAID yang lain juga. Jadi ini mungkin kita bisa, apakah ini yang mencetuskan gejala alerginya itu. Nah, sehingga pasien butuh antihistamin yang tidak menimbulkan efek pada bayi yang disusui dan juga tidak mengganggu produksi ASI. Kalau pada ibu menyusui kan concern kita itu ya. Jadi untuk pilihan terapi kita bisa sarankan loratadin, karena loratadin ini meskipun dia terdistribusi ke dalam ASI, tapi dia tidak menyebabkan efek yang tidak diharapkan pada bayi yang disusui. Kemudian karena tadi kita ada kecurigaan bahwa dia masih konsumsi kalium diklofenak dan itu bisa cross sensitivity dan bikin mungkin reaksi alergi dari situ, kita bisa informasikan itu juga kepada dokter, rekomendasi untuk mengganti misalnya dengan paracetamol dengan dosis yang disarankan. Kemudian kalau nanti jadi diganti antihistamin atau jadi diberikan antihistaminnya, maka kita harus edukasi pasien mengenai penggunaannya seperti apa. Kita harus monitoring juga sebagai follow up ya, efikasi antihistamin dan efek antihistaminnya pada ibu dan juga pada bayi yang disusui. Jadi kita tetap, meskipun dari data bilang nggak ada efek, kita tetap wajib follow up itu. Yang terakhir adalah studi kasus rinitis alergi pada pasien lansia. Ini ceritanya ada seorang pria berusia 70 tahun masuk rumah sakit itu untuk tindakan artroplasti karena pasien jatuh dari tangga 3 hari sebelum masuk rumah sakit. Nah, pada saat kita sebagai apoteker melakukan rekonsiliasi obat, ternyata pasien ada konsumsi donezepil untuk demensia. Terus pasien tuh ternyata juga sama keluarganya dibeliin klorfeniramin maleat karena pasien ini suka mengalami gatal-gatal gitu, kata keluarganya mungkin kayaknya alergi dingin katanya kayak gitu. Nah, ternyata pas kita assess juga ini si klorfeniramin maleatnya ini cukup sering nih si alerginya itu gejalanya datang dan pergi terus pada pasien ini. Tapi sama keluarganya tetap aja dikasih itu karena klorfeniramin maleat kan salah satu antihistamin yang bisa dibeli bebas ya, OTC. Jadi dikasih-kasih aja sama keluarganya. Terus pasien juga rutin konsumsi amlodipin untuk hipertensi yang ia alami. Nah, semua parameter lab dalam batas normal. Nah, semua obat-obatan itu tadi dilanjutkan di rumah sakit dengan tambahan obat antibiotik post operasi, sama dia dapat morfin dan paracetamol untuk analgesik post operasinya. Tadi kita sudah mengkolek semua data-datanya, dan pas kita assessment, kita tahu bahwa klorfeniramin maleat ini adalah antihistamin generasi pertama ya. Ternyata ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa penggunaan jangka panjang antihistamin generasi pertama itu dapat meningkatkan resiko demensia gitu. Dan antihistamin generasi pertama ini juga nggak direkomendasikan pada lansia, tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Widayat. Dan assessment lain yang kita dapatkan adalah tadi pasien dapat morfin di rumah sakit. Kalau penggunaan bersamaan morfin dan klorfeniramin maleat itu ternyata menimbulkan interaksi obat, di mana akan meningkatkan yang namanya serotonin syndrome. Jadi untuk planningnya kita bisa merencanakan nih, sepertinya karena ini kan kata keluarganya alerginya datang dan pergi terus tapi nggak pernah benar-benar terdiagnosis dengan baik ya, maka kita bisa rekomendasikan bagaimana kalau pasiennya sekalian dikonsultasikan nih ke spesialis THT untuk masalah alerginya ini. Nah, terus rencana rekomendasi penggantian antihistaminnya juga kita bisa planningkan. Salah satunya bisa kita sarankan loratadin, karena dia adalah drug of choice untuk rinitis alergi pada lansia, karena dia non-sedatif, plus dia juga nggak ada interaksi dengan obat-obatan lain yang sedang diterima. Tadi ya, karena kan pasien sedang dapat antibiotik, analgesik. Nanti kalau misalnya obatnya jadi diganti, maka kita harus informasikan nih kepada keluarga pasien, bahwa ke depannya kalau bisa jangan berikan pasien ini